Selamat pagi, hari ini hari Kamis 22 Desember 2022. Kami dari Awal Laptop akan melakukan pengetesan box panel 1000 watt hybrid. Ini pesanan dari saudara Sandi di Depok, Jawa Barat ya. Oke, untuk box panelnya sendiri seperti ini untuk bagian dalamnya ya, ada inverter dan seluruh kelengkapannya. Kemudian untuk bagian depannya, di bagian depan sini ada wattmeter, indikator input PLN dan output PLTS. Kemudian di sini ada kapasitas baterai, selektor switch. Ini bisa kita gunakan untuk seleksi ya, mau menggunakan auto, PLN maupun PLTS saja. Oke, untuk auto nanti itu prioritasnya PLTS, PLN sebagai backup. Kalau kita switch ke PLN, maka PLN digunakan secara terus-menerus dan PLTS atau inverter sebagai backup. Oke. Kemudian untuk PLTS itu sama, jadi terus-menerus menggunakan PLTS dan PLN hanya sebagai backup saja. Oke, kita lihat di bagian dalam lagi. Di bawah ada beberapa terminal ya, di sebelah kiri ada dua terminal, yaitu terminal baterai dan terminal panel surya. Oke, untuk terminal baterai nanti pemasangan input baterainya sebelah kiri adalah positif, kanan negatif ya, tidak boleh terbalik. Kemudian untuk baterai adalah 24 volt. Oke, untuk input baterainya adalah 24 volt. Panel surya juga sama, tidak boleh terbalik pemasangan plus minus, kiri positif kanan negatif, 24 volt sama ya. Kemudian di sebelah kanan ada dua terminal juga, ada terminal input dan terminal output. Input adalah input dari PLN atau sumber yang lain, 220 volt. Kemudian output ini dihubungkan ke beban atau instalasi listrik rumah kita. Oke, langsung saja kita nyalakan. Pertama dinyalakan dulu MCB baterai ya. Untuk menyalakan MCB baterai dulu, MCB PV, baru MCB output. Karena kita tidak menggunakan PV untuk pengetesan ini atau tidak menggunakan panel surya, jadi kita abaikan dulu untuk MCB PV nya. Oke. Nah, tegangan baterai kita 25 volt. Inverter sudah menyala, di sana kelihatan lampu hijau menyala. Kita naikkan MCB output. Oke, kita lihat di bagian depan output PLTS sudah ada, indikator output menyala, wattmeter juga sudah menyala. Kita lihat di bagian wattmeter paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah output, tegangan output 227 volt. Di bawahnya yang warna kuning itu adalah beban atau daya yang digunakan, 70 watt ya, 70 watt adalah beban saat ini. Nah, jadi untuk box panel ini di bagian output, terminal output sudah kami hubungkan dengan beban berupa kipas ya. Kipas ini sebagai beban kurang lebih 70 watt. Kemudian di bawahnya itu adalah suhu 31 derajat warna putih. Kemudian di sebelah kanan paling atas itu arus warna merah, di bawahnya timer, dan paling bawah ini power factor atau bisa total konsumsi daya. Oke, kita tes, kita berikan input PLN ya. Input PLN sudah masuk dan nyala. Switch posisi sekarang di auto ya. Untuk auto prioritasnya adalah PLTS, artinya saat ini menggunakan output dari PLTS. Nanti untuk PLTS sendiri sudah di setting apabila nanti tegangan baterai atau kapasitas baterai berkurang kisaran 30%, di bawah 30%, atau tegangannya kurang lebih 22,6 volt, maka inverter akan dimatikan. Tujuannya agar energi dari baterai tidak terkuras habis ya, jadi masih ada sisa itu untuk menjaga agar baterai bisa digunakan lebih lama, jadi awet baterainya. Oke, kita tes, kita turunkan tegangan dari baterai kita. Saat ini 25 volt,
22,4 kita turunkan ke di bawah 22,6 ya, ke kisaran 30% dari baterai. Oke. Nah, sudah mati, indikator warna merah di sini mati, 2 di bawah juga mati, warna hijau di sana juga mati. Nah, indikator output PLTS sudah mati, output sekarang menggunakan PLN. PLN tegangan outputnya adalah 222 volt. Kipas tetap menyala, beban tidak trip ya, beban tetap menyala ya, beban tetap menyala. Nah, nanti dalam proses charging, artinya ketika diberi input panel surya berarti akan ada charging ke baterai, kapasitas baterai akan naik, kita simulasikan. Nanti ketika kapasitas baterai menyentuh 80% atau kisaran 26 volt, maka otomatis panel inverter akan dinyalakan kembali. Kita nyalakan, kita naikkan tegangan baterainya sampai ke 26 volt ya. Kita lihat, nah, di atas 26 volt menyala, indikator LED 2 di bawah sudah menyala, artinya output sudah ada atau berganti ke PLTS kembali, secara otomatis berpindah kembali ke PLTS. Oke, apabila kita menghendaki menggunakan outputnya PLN, itu bisa di switch saja ke PLN seperti ini. Nah, maka berganti outputnya 221 volt, itu adalah output PLN. Nah, indikatornya jika kita menggunakan PLN, maka di sini ada LED warna merah menyala ya. Kita switch ke auto lagi. Nah, ketika auto atau menggunakan PLTS, LED warna merah di sini mati. Ketika PLN dia akan menyala. Oke, artinya ini sedang menggunakan PLN. Oke, jadi nanti ketika di switch ke posisi auto seperti ini, untuk auto seperti ini nanti prioritasnya adalah PLTS ya, PLN sebagai backup apabila nanti baterai habis. Nah, ketika kita switch ke PLN, maka outputnya adalah menggunakan PLN. PLN inverter atau PLTS ini sebagai backup. Jadi sewaktu-waktu listrik PLN padam, maka PLTS akan secara otomatis membackup kebutuhan listrik kita. Nah, kita simulasikan, kita padamkan listrik PLN. Nah, listrik PLN padam, otomatis berpindah menggunakan PLTS dan beban tetap menyala ya. Jadi semuanya kami pastikan sebelum dilakukan pengiriman dalam keadaan baik, normal, perpindahan tidak ada masalah. Kemudian SCC juga menyala ya di sini. SCC normal, semuanya normal, output normal, PLN, PLTS tidak ada kendala. Kemudian kita cek untuk panelnya sendiri secara fisik tidak ada masalah ya, tidak ada penyok, tidak ada pengirisan dan cacat. Untuk pengetesannya sampai di sini dulu. Panel 1000 watt hybrid pesanan dari saudara Sandi di Depok, Jawa Barat, siap dilakukan pengiriman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.